welcome back to my channel DB Official. Di sini masih sama gue Dev sendiri dan gue juga minta maaf banget ya guys. Kenapa? Karena si Benny itu berhalangan hadir ya karena juga lagi maraknya penyebaran virus corona itu ya COVID-19 ya guys. Jadi tetap stay aja di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga juga ya guys. Oke, di sini gue juga bakal bikin konten ya. Mungkin udah banyak yang nunggu juga, banyak yang udah bilang ke gue nunggu konten baru dari DB Official ini. Oke, di sini maupun gue ataupun Benny nantinya yang bakal bikin konten individu, tetap aja kita dukung channel ini DB Official ini agar kedepannya makin bagus dan makin menyajikan konten yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya guys. Sama-sama kita sharing ilmu di sini juga. Tapi juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Nah, di sini gue bakal bikin konten tentang ini guys. Ini si Rachel ya, piton kesayangan gue. Tapi gue nggak ngebahas atau membuat konten tentang dia, melainkan tentang beberapa jenis ular yang dilindungi di Indonesia. Kenapa? Karena banyak reptiler ya, terutama para snake lover ini bertanya juga sama gue, ini jenisnya dilindungi nggak ya? Ini aman nggak ya kalau dipelihara? Oke, di sini di konten kali ini gue bakal ngebahas ya guys. Jadi di Indonesia ini terdapat banyak ya guys. Susah juga gue jelasin satu persatu ya, segala jenis ular maupun yang berbisa ataupun yang enggak. Tapi ternyata di Indonesia ini juga ada loh guys jenis ular yang dilindungi. Mungkin bagi yang snake haters gitu, yang benci sama ular, pandangannya ular itu selalu buruk bagi orang-orang tertentu, mungkin akan berpikir bahwa ini ular aja kok yang istilahnya hewan yang membahayakan kok nyampe dilindungi ya. Kenapa? Oke, karena satu, keindahan warna kulitnya ini sehingga dia jadi diburu oleh banyak entah itu pemelihara, entah itu memang orang yang sengaja mau ikut-ikutan tren gitu loh, maksudnya memelihara reptil ini gitu. Oke, jadi jenis-jenis ini nggak boleh dipelihara sembarangan ya guys. Maksudnya kita masih boleh memeliharanya, tapi harus membelinya dari penangkaran resmi, yaitu memiliki surat-surat izin pemeliharaannya, bukan hasil tangkapan liar. Oke, yang pertama ada sanca bodo atau Piton bifitatus. Nah, sanca ini hewan asli endemik Indonesia ya guys. Dia ini memiliki warna kecoklatan dan memiliki juga corak yang gak beraturan ya. Salah satu keindahan yang gue lihat ini, kenapa? Jujur, gue itu lebih tertarik sama sanca bodo ini dibandingkan sanca kembang. Ya, si Rachel ini kan sanca kembang, dan sanca bodo ini menurut gue itu jauh lebih menarik kulitnya. Nah, ini tuh dilindungi oleh pemerintah ya guys. Maksudnya itu kita nggak boleh asal memeliharanya. Jadi kita itu harus membeli dari penangkaran resmi yang sudah ada surat izinnya untuk memelihara ataupun menernakannya juga. Nah, tapi kini di Indonesia juga untuk jenis ular ini tuh sudah banyak penangkaran-penangkaran dan breeder yang sudah berhasil menernakan jenis ular tersebut guys, sehingga kita dengan mudah untuk memperolehnya dari penangkaran tersebut. Yang kedua ada green tree python, yaitu Morelia viridis atau sanca hijau. Ini memang hewan endemik Indonesia yang berhabitat di hutan hujan Papua ya guys, di hutan hujan Papua ini. Dan mengapa ular satu ini nih banyak diburu juga? Karena jujur sanca hijau ini itu perilakunya jauh lebih anteng dibandingkan sanca-sanca lainnya kayak sanca bodo, sanca kembang. Itu dia jauh lebih anteng dan juga dia itu berhabitat istilahnya tuh kayak bertengger ya di ranting-ranting pohon yang ada di hutan hujan tropis Papua. Namun untuk ular ini juga sudah banyak penangkaran dan breeder yang berhasil menernakan jenis ular ini, sehingga kita dengan mudah memperolehnya dari penangkaran resmi itu ya guys. Yang ketiga ada sanca timor atau Piton timorensis ya guys. Kenapa dinamakan Piton timor? Karena habitat ular ini tuh ditemukan di
Nusa Tenggara Timur, ya masih hewan endemik Indonesia juga ya guys, yang berhabitat di Nusa Tenggara Timur. Ular ini punya corak berwarna kecoklatan dengan badan bawahnya itu agak kekuningan. Dia ini masuk status dilindungi juga di Indonesia. Namun sama juga seperti sanca molurus tuh, Piton bivitatus ataupun sanca hijau ya guys, sudah banyak breeder atau penangkaran resmi yang sudah berhasil menarnakan jenis ular ini, sehingga kita dengan mudah juga memperolehnya dari penangkaran resmi. Nah, yang terakhir ini ada sanca bulan, yaitu uh, sanca yang menurut gue itu benar-benar paling eksotis banget ya guys. Warna kulitnya itu hitam, ada bercak kuningnya, dan kalau kena pancaran matahari itu pancaran cahaya, warnanya kayak akan menghasilkan bias pelangi. Dia satwa endemik asli Indonesia yang berhabitat dari Papua. Namun untuk satu ular ini, gua ini belum menemukan breeder yang sukses menarnakan jenis ular ini guys. Jadi statusnya udah menipis dan kita pun susah untuk memperolehnya, maksudnya membelinya dengan resmi ya guys, maksud gue itu. Tetap aja meskipun itu kita harus jaga kelestariannya guys. Oke, itu barusan jenis-jenis ular yang dilindungi di Indonesia. Tetap jaga kelestarian mereka, jangan sampai mereka punah, karena mereka juga satwa liar yang ingin hidup ya guys, yang menjaga ekosistem di hutan-hutan Indonesia ini. Uh, Mungkin cuma itu aja ya guys yang bisa gue sampaikan dalam konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Mungkin nanti gue akan buat konten yang jauh lebih seru lagi bareng Benny ya guys. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Sama-sama kita membagi ilmu, kita juga sama-sama sharing tentang ilmu di sini, dan juga insya Allah kedepannya DB Official bakal menyajikan banyak konten yang lebih menarik lagi, yang lebih full ya guys pokoknya.